Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan selamat pagi. Apa kabar saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada? Kembali saya Roning Pandang hadir di hadapan agan sekalian untuk berbagi hasil jajak pendapat, yang diberi judul 10 pahlawan nasional yang paling menginspirasi. Bagaimana jelasnya? Mari ikuti tayangan berikut ini. Seperti biasa, sediakan kopi atau teh hangat, makanan kecil, dan jangan lupa kencangkan sabuk keselamatan masing-masing, sebelum kita perhatikan 10 pahlawan yang dimaksud. Ke-10 pahlawan yang diajukan dalam jajak pendapat ini, sesuai urutan penomorannya adalah, Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Ibu Raden Ajeng Kartini, Bapak Jenderal Besar, Raden Sudirman, Ibu Cut Nyak-dien, Pangeran Diponegoro, Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta, Bapak Sutomo atau Bung Tomo, Tuanku Imam Bonjol, dan yang terakhir adalah Bapak Kapitan Patimura. Selanjutnya mari kita simak satu persatu para pahlawan kusuma bangsa ini. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno, atau Bung Karno. Beliau inilah yang mengusulkan dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu disampaikannya dalam pidato di depan sidang BPUPKI, pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Rumusan Pancasila kemudian diterima sebagai dasar negara, dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dikenal sebagai seorang orator handal, hingga beliau mampu menggetarkan hati para pendengarnya. Selain memiliki jiwa patriotik, beliau juga seorang politikus yang cerdas serta menguasai 8 bahasa. Data ringkas beliau sebagai berikut: nama, Soekarno, atau lebih dikenal dengan Bung Karno. Tempat tanggal lahir, di Surabaya, pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah, Sekolah Dasar Eerste Inlandse School, Mojokerto, Sekolah Dasar Europese Lagere School, Mojokerto, Hugere Burger School, Mojokerto dari 1911 sampai 1915, Technische Hogeschool, sekarang ITB, pada tahun 1920. Sedangkan penghargaan yang beliau terima, antara lain adalah, gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri serta penghargaan bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions of Tambo. Urutan berikutnya adalah Raden Ajeng Kartini, yang lebih dikenal dengan Ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini. Beliau ini adalah seorang perempuan ningrat, yang berpikiran moderat. Sebagian besar hidupnya, beliau habiskan untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaum wanita. Beliau mendirikan Sekolah Kartini pada 1912 di Semarang. Perjuangannya telah mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap gender. Partisipasi perempuan di sektor publik saat ini juga tak lepas dari berbagai pemikirannya, seperti yang tertulis dalam surat-surat yang dikirim kepada temannya, di antaranya yang di Belanda.
Beliau yang bernama Raden Ajeng Kartini ini, dilahirkan di Jepara, pada tanggal 21 April tahun 1879, pendidikan yang telah ditempuh beliau adalah sekolah dasar, sedangkan penghargaan yang beliau terima antara lain adalah bahwa setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini serta namanya dijadikan nama jalan di Indonesia, dan bahkan di Belanda. Urutan berikutnya adalah Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman. Beliau diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua, untuk menduduki Yogyakarta. Beliau dalam kondisi sakit, dengan satu paru-paru, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Beliau memimpin langsung perlawanan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Beliau dengan sebutan Jenderal Besar Raden Sudirman, dilahirkan di Purbalingga, tanggal 24 Januari tahun 1916, jabatan beliau adalah Panglima Besar TKR atau TNI. Pendidikan umum atau sipil yang diikutinya adalah Sekolah Taman Siswa, HIK Muhammadiyah, Solo, tidak tamat. Untuk pendidikan tentaranya adalah Pembela Tanah Air atau Peta di Bogor. Sedangkan pengalaman sebelum masuk militer adalah beliau pernah menjadi guru di HIS Muhammadiyah, di Cilacap. Urutan keempat adalah Ibu Cut Nyak Dien. Ibu Cut Nyak Dien. Beliau memimpin perlawanan terhadap Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah suaminya, Ibrahim Lamnga, gugur saat bertempur melawan Belanda, beliau sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Beliau kemudian menikah dengan Tengku Umar dan keduanya bertempur bersama-sama melawan Belanda. Namun, Tengku Umar gugur saat menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Beliau kembali berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Beliau, Ibu Cut Nyak Dien dilahirkan di Aceh, 1848, kiprah beliau yang gagah berani, adalah memimpin perang di garis depan melawan Belanda dalam Perang Aceh. Atas kiprahnya ini beliau mendapatkan penghargaan diantaranya adalah, nama harumnya digunakan sebagai nama jalan, gedung-gedung dan KRI Kapal Perang Republik Indonesia. Urutan selanjutnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa, yang berlangsung dari tahun 1825 sampai tahun 1830, melawan penjajah, pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban jiwa dan harta benda terbesar dalam sejarah Indonesia. Pertempuran terbuka, dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri dan artileri di kedua belah pihak, berlangsung dengan sengit.
Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Tercatat ribuan serdadu Belanda tewas. Perang tersebut juga menelan kerugian materi dari pihak Belanda sebesar 20 juta gulden. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Mustahar, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Kiprah beliau yang luar biasa adalah memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa, dari tahun 1825 sampai tahun 1830, melawan penjajah pemerintah Hindia Belanda. Karena kiprah beliau yang luar biasa, maka beliau mendapat penghargaan, antara lain adalah namanya digunakan sebagai nama jalan, gedung-gedung dan KRI Kapal Perang Republik Indonesia. Pahlawan berikutnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, pemilik nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini, adalah pendiri perguruan Taman Siswa. Perguruan ini didirikan untuk para penduduk pribumi jelata, agar dapat mengenyam pendidikan seperti halnya para priyayi, dan orang-orang Belanda. Ajarannya yang dikenal sebagai Tutwuri Handayani, Ing Madyo Mangun Karso, dan Ing Ngarso Sungtulodo, berkontribusi besar dalam memberantas buta aksara di tanah air. Atas dedikasinya terhadap kemajuan negeri ini, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau yang bernama Ki Hajar Dewantoro ini, dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei tahun 1889, sempat mengenyam pendidikan, di ELS atau Europese Lagere School, kemudian di Stovia, yaitu Sekolah Dokter untuk Bumi Putera. Karena pengabdiannya yang luar biasa, maka beliau mendapat penghargaan, antara lain, gelar doktor kehormatan dari UGM, Bapak Pendidikan Nasional, hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, serta nama harumnya dijadikan nama jalan, gedung, dan KRI Kapal Perang Republik Indonesia. Pahlawan urutan ke-7 adalah Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, tokoh nasional yang kerap disapa dengan Bung Hatta ini, dikenal sebagai proklamator, aktivis sejak masih berusia muda, organisatoris, dan negarawan. Beliau kerap mendampingi Presiden Soekarno, termasuk dalam merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil presiden, beliau aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Bapak Muhammad Hatta, dilahirkan di Bukit Tinggi, pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Pendidikan yang beliau tempuh adalah, Nederland Handeloge School, di Belanda pada tahun 1932, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, di Batavia tahun 1921, Mir Uirgebeit Lagere School, di Padang, pada tahun 1919, serta Europese Lagere School, di Padang pada tahun 1916.
Penghargaan yang beliau terima antara lain adalah Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Honoris Causa dari UGM serta Bapak Proklamator Indonesia. Pahlawan berikutnya, urut ke-8, adalah Bapak Sutomo atau Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh jurnalis sekaligus pejuang asal Surabaya. Dengan lantang beliau berteriak, "Merdeka atau mati," dalam mengobarkan semangat juang bagi masyarakat Surabaya. Pertempuran besar pun terjadi di Surabaya. Peristiwa itulah yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Nama asli Bung Tomo adalah Sutomo, yang dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 3 Oktober tahun 1920, pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah, Mulo, tidak selesai Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Kiprah beliau adalah Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial ad interim pada tahun 1955 hingga 1956, di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Anggota DPR pada tahun 1956 sampai tahun 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dari tahun 1964 hingga 1966. Pahlawan selanjutnya, urutan ke-9, adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, perlawanan heroik beliau dalam Perang Padri, yang berlangsung pada 1803 terhadap penjajah Belanda, membuatnya menjadi pahlawan nasional. Perlawanan yang dimotori oleh kaum Padri tersebut, berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dahsyatnya pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan monumen Tengku Imam Bonjol, yang berlokasi di Minangkabau, Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol beliau dilahirkan di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Kiprah beliau yang heroik adalah dalam memimpin perang melawan Belanda, dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri, pada tahun 1803 hingga tahun 1838. Wajar saja kalau beliau mendapat penghargaan, antara lain adalah namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion, universitas, gedung-gedung dan KRI Kapal Perang Republik Indonesia. Pahlawan terakhir, urut ke-10 berikut ini, adalah Bapak Kapitan Patimura. Kapitan Patimura, beliau adalah Panglima Perang dalam perjuangan melawan VOC Belanda di Tanah Maluku. Di bawah komando seorang Kapitan Patimura, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore, Bali, Sumatera dan Jawa bersatu menghadapi kolonialisasi Belanda. Beliau lebih memilih gugur dengan leher tergantung, daripada hidup sebagai pengkhianat bangsanya. Nama asli Kapitan Patimura adalah Thomas Matulesi.
Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Juni tahun 1783. Kiprah beliau yang menjadikannya terkenal adalah memimpin perlawanan terhadap Belanda, yang dikenal sebagai Perlawanan Pattimura 1817. Penghargaan yang beliau terima antara lain adalah, namanya dijadikan sebagai nama jalan, stadion, universitas, gedung-gedung dan KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Mari kita lihat mengapa urutan para pahlawan ini dari Bapak Insinyur Soekarno, Raden Ajeng Kartini hingga terakhir adalah Bapak Kapitan Pattimura, ternyata hasil jajak pendapat secara kuantitatif seperti berikut ini. Sesuai urutan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 10, Bapak Soekarno atau Bung Karno mendapat nilai 43%, nomor urut 2, Ibu Raden Ajeng Kartini mendapat nilai 24%, nomor urut 3, Jenderal Besar Raden Sudirman, 18%, nomor urut 4, Ibu Cut Nyak-Dien, 05%, nomor urut 5, Pangeran Diponegoro, 03%, nomor urut 6, Ki Hajar Dewantoro, 02%, nomor urut 7, Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta, 02%, nomor urut 8, Tuanku Imam Bonjol, 01%, nomor urut 9, Bapak Sutomo atau Bung Tomo, 01%, dan yang terakhir nomor urut 10, adalah Bapak Kapitan Pattimura dengan nilai 01%. Itulah hasil jajak pendapat yang bertajuk, 10 Pahlawan Nasional Paling Menginspirasi, dari Koran Cetak Sindo, Kamis 6 November 2014. Demikianlah yang bisa saya bagikan kepada agan sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen yang kritis, subscribe, dan pukul loncengnya sampai benjol. Terakhir kuucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om, selamat pagi, dan terima kasih.